Engkaulah nafasku yang menjaga di dalam hidupku. Kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. Kau tak pernah. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan meliput seorang bapak yang kerjanya nyari-nyari plastik bekas dan akan dijual kembali lagi. Saya Utagao. Siapa? Saya Utagao. Bapak umurnya berapa? 52. Selain kerja seperti ini, Bapak ada sampingan apa? Dulu sampai saya apa kayak tukang besok tukang. Sekarang lah dari stok begini lagi lah. Kalau ada jadi juga, kalau nggak ada ini juga kemana? Ibu ada kerja? Saya ke sekolah dong. Ada. Kalau nggak di rumah cuci pakaian. Bapak Ibu usianya 52 tahun dan dulu pernah bekerja sampingannya itu sebagai kenek istrinya itu kerja di rumah nyuci seperti itu. Anak bapak ini ada 7. Itu yang paling besar anaknya sekolah Pak. Nggak ada kerja di Kerja yang paling kecil sekolah biasanya. Ini sini kan ada. bapak yang masih sekolah ya Pak? Cuma dua aja. 2 aja yang masih sekolah. SD itu dua. Jadi anak bapak ini yang masih sekolah itu ada 2. Sekolahnya SD dua-duanya. Enggak Pak untuk sekolah kerja yang Oh, itu orang itu kan negeri. Saya dari kita kan. Kalau sekolah jajan aja lah. keadaan rumah dari seorang bapak pencari plastik. Bisa kita lihat bahwasanya kalau secara materi mungkin ini sangat miris banget untuk kita lihat. Bisa dilihat keadaannya. Kemudian mungkin kalau secara kesehatan mungkin ini kurang baik untuk kesehatan bagi anak-anak, apalagi dengan kondisi di depan paritnya yang jorok. Kemudian mungkin yang banyak sampah, pasti banyak menimbulkan penyakit di dalamnya. Untuk lebih jelasnya, ayo kita masuk ke dalam yuk. Beginilah kira-kira keadaan rumah dari seorang bapak dan ibu dengan profesi sebagai pencari sampah plastik. Bisa kita lihat bahwasannya ini adalah keadaan yang sungguh miris. Betapa banyak orang-orang yang bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Bisa kita lihat ini adalah salah satu mungkin yang menjadi keadaan sosial yang sangat memprihatinkan dan layak untuk kita angkat sebagai suatu permasalahan sosial. Inilah salah satu contoh dari plastik yang akan dicuci di paret depan ini. Bisa kita lihat bahwasannya ini adalah sampah-sampah plastik yang mungkin masih ada tersisa-sisa di dalamnya, itu kotoran-kotoran yang akan kita bersihkan di paret ini. Pak, boleh nanya kan? Boleh nanya? Bapak kesehariannya seperti ini Pak?
aja kayak gini. Ini Pak nanti sampahnya kan ini mau dibersihkan. Ini sebenarnya parit kan Pak? Parit. Jadi kenapa harus dibersihkannya di parit? Kenapa nggak pakai air bersih aja? Bersih, bersih. Air bersih itu ya, karena embernya kan, Ah. pakai embernya untuk kotorannya semua. Ini kan Tapi kan Pak kalau kita lihat ini kan istilahnya airnya itu kotor. Apa Bapak nggak takut kena penyakit gitu dengan keadaan yang kotor seperti ini? itu udah biasa kayak gini. Ini Pak kalau sekiranya nanti dijual nih, ini harganya dapatnya sekitar berapa lah Pak? Oh, pasaran 20, bumi 100, 1 kilo gitu Pak. enggak, bumi 100, Satu goni, 100. kalau satu goni itu 20.000. Sampingannya apa Pak? Aqua itu betul-betul. Oh itu diapain Pak? Langsung dipotongkan gitu, nggak ada dicuci lagi? Cuci lagi. Ini aja itu. Setelah tadi kita lihat bahwasannya itu adalah salah satu tahap pencucian dari plastiknya, sekarang kita lihat nih tahap dari pemotongan tiap-tiap bagian dari plastik untuk menjadikan plastik itu menjadi yang lebih besar. Kira-kira Bu kalau kayak gini ada kesulitan nggak dalam ngapain plastiknya, atau terserah kita nih guntingnya seperti apa? Ini harus kayak gitu aja tuh Bu. Kalau misalnya plastiknya itu misalnya motongnya itu agak mereng-mereng dikit, nggak mempengaruhi terhadap harganya. Oh, pokoknya jadi biar bikin makin lebar aja. Jadi nanti plastik yang udah dipotong-potong ini itu tidak tidak mempengaruhi dari harganya. Ini hanya untuk menjadikan plastik ini jadi lebar aja dalam kemudahan untuk menjemur nanti. Dia lagi cepet kering, itu adalah salah satu contoh plastik yang dijemur. Kemudian nanti setelah inilah yang akan dimasukkan ke dalam goni, kemudian yang akan dijual. Ini Bu kira-kira jualnya nanti di mana Bu? Di Mandala. Agak lumayan jauh sih kalau dari sini kan ke Mandala, jadi mungkin membutuhkan biaya juga dan harga yang tidak sesuai dari hasil penjualan ini yang akan dibayarkan untuk biaya untuk kesana, seperti itu. Jadi tadi kita nanya nih tadi sama Ibu bahwasannya harga dari tiap plastik ini, untuk plastik kresek sendiri yang hitam sama yang berwarna-warni ini itu harganya 1 kilo itu Rp3.000. Sedangkan untuk plastik gula yang sebelah sana itu harganya sekitar 1 kilo itu Rp5.000. Dan untuk pendapat biasanya kalau ibu ini dalam 2 minggu itu hanya bisa mendapatkan 13 kilo. Jadi kalau setelah kita hitung bahwasanya kan 13 dalam waktu 2 minggu itu hanya bisa mendapatkan uang Rp40.000. Aku kehilangan arah, aku hanya mengingatmu, Ayah. Jika aku telah jauh darimu, kau tak pernah lelah sebagai penopang dalam hidupku. Kau berikan aku semua yang terindah. Aku hanya memanggilmu Ayah. Di saat ku
kehilangan arah. Aku hanya mengingatmu, ayah. Jika aku telah jauh darimu, aku hanya memanggilmu, ayah. Di saat ku kehilangan arah, aku hanya mengingatmu, ayah. Jika aku telah jauh Engkaulah nafasku yang menjaga di dalam hidupku. Kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. Kau tak pernah lelah sebagai penopang dalam hidupku. Kau berikan aku semua yang terindah. Aku hanya memanggilmu, ayah. Di saat ku kehilangan arah, aku hanya mengingatmu, ayah. Jika aku telah jauh darimu, kau tak pernah lelah sebagai penopang dalam hidupku. Kau berikan aku semua yang terindah. Aku